Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam ibadah puasa ada beberapa sunnah yang bisa kita amalkan. Salah satunya adalah makan sahur. Pada dasarnya, makan sahur itu adalah merupakan kebutuhan, yaitu kebutuhan orang-orang yang berpuasa. Karena apa? Dengan makan sahur, orang-orang yang berpuasa akan bertambah tenaganya, bertambah energinya, sehingga menjadi kuat dan bersemangat dalam beribadah puasa. Namun demikian, di dalam Islam itu, apapun yang kita lakukan, meskipun yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sendiri, memenuhi hajat hidup kita sendiri, asalkan hal itu dilakukan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, maka perbuatan itu bernilai ibadah. Ya, termasuk makan sahur. Jadi makan sahur itu karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka makan sahur itu adalah ibadah dan merupakan sunnah yang sangat ditekankan, alias sunnah muakkadah. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam makan sahur itu ada beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hal ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan, ya, tentang janji Allah, ya, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang makan sahur. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa keberkahan yang dimaksud di situ adalah Allah memberikan kekuatan dan semangat bagi orang-orang yang bersahur dalam menjalankan ibadah puasa. Itu keutamaan yang pertama. Jadi keutamaan yang pertama, di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Lalu apa keutamaan yang kedua? Keutamaan yang kedua yang kita bisa peroleh ketika makan sahur adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barokah, fala tadda'uhu walau ayyajra ahadukum jar'atam mima'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Makan sahur itu adalah berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian melewatkan makan sahur meskipun dengan hanya minum seteguk air. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menjelaskan bahwa, ya, Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya untuk menjaga makan sahur. Bahkan seandainya ada seorang malas untuk makan karena kehilangan selera makan atau karena alasan apapun, maka setidak-tidaknya dia minum seteguk air. Dengan minum seteguk air saja sudah dianggap makan sahur. Dan keutamaan lain yang bisa kita peroleh tadi adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Itu tentu merupakan anugerah yang luar biasa. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, sholawatnya Allah itu berarti pujian Allah terhadap hambanya.
Sekarang kira-kira kalau ada seorang hamba melakukan sesuatu perbuatan, kemudian dipuji oleh Allah, tentu perbuatan itu sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Arti lain, makna lain, ya, bahwa sholawatnya Allah itu adalah berarti rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Sedangkan sholawatnya malaikat itu berarti doa. Doa dari para malaikat kepada orang-orang yang makan sahur. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat ini tentu saja adalah doa-doa kebaikan. Doa-doa kebaikan yang dipanjatkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang makan sahur. Sekarang kalau yang berdoa itu malaikat, kira-kira mungkin nggak doanya itu ditolak? Inilah salah satu keutamaan orang yang makan sahur. Para pemirsa rahimakumullah, keutamaan ketiga yang bisa kita peroleh ketika kita makan sahur adalah ternyata makan sahur itu merupakan pembeda antara puasanya kita umat Islam dengan puasanya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Artinya dengan makan sahur kita memposisikan diri kita berbeda dengan ahli kitab. Rasulullah SAW bersabda, "Fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari." Pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Maksudnya, ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu ketika puasa tidak boleh makan sahur. Sedangkan umat Islam justru diperintahkan untuk makan sahur. At-Turbasti ya, dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa dulu ya, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani juga disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat itu ada kalimat ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu itu maksudnya sebelum kita umat Islam. Berarti sebelum umat Islam juga umat terdahulu disyariatkan untuk berpuasa, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani dulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Hanya saja tadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, sehingga tadi dijelaskan oleh At-Turbasti, ya, dulu orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh makan sahur. Sedangkan kita umat Islam tidak hanya diperbolehkan makan sahur, tapi malah justru dianjurkan dan ditekankan untuk makan sahur dan dijanjikan keutamaan yang begitu banyak ketika kita mau makan sahur. Itulah nikmat yang harus kita syukuri. Para pemirsa rahimakumullah, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa di dalam makan sahur, jadi makan sahur itu merupakan salah satu dari sunnah puasa. Tetapi di dalam makan sahur ini terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Di antaranya yang pertama, di dalam makan sahur kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan keuntungan yang ketiga, makan sahur adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasanya ahlul kitab, yaitu puasanya Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, dengan
penjelasan ini mudah-mudahan Anda semua, kita semua akan menjadi lebih bersemangat dalam makan sahur, sehingga puasa kita juga lebih bersemangat, dan mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mencapai tujuan dari puasa kita, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua akan digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.